laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Lai, ini lainnya adalah harfulin. Kenapa? Karena fathah dengan ya mati. Ingat ya, harfulinnya hanya dua. Hurufnya apa saja? Berbaris fathah dengan ya mati atau waw mati. Harfulin cuma dua ya. Hurufnya apa saja? Yang penting ini, ingat-ingat ininya, fathahnya nih ya. Ingat fathah ketemu ya mati atau fathah huruf berbaris fathah ketemu waw mati, waw sukun, ya sukun. Itulah harfulin. Laisa lahum ta'amun, lahum ini adalah hukum mim sukun atau mim mati. Di buku hijau dilihat di halaman 28 bagannya. Penjelasannya ada 28, 29, 30. Ini mim mati karena bertemu dengan mim mati dengan to, ya, maka dibacanya jelas. Lahum itu idhar hukum mim mati ya. To'a, nah ini mim mati. Lahum to'a, a-nya mato bi. To'amun, mun ini domatan ketemu alif atau hamzah, ini idhar hukum tanwin ya. Nun mati atau tanwin ini idhar halki. To'amun il, nyamber aja, illa, lanya juga ini mato bi atau mad asli fathah dengan alif. Min ini tergantung, tergantung di sini minnya ketemu do ikhfa min ya. Min ini min nun matinya bertemu dengan do, min jadi min ikhfa ya, karena nun matinya bertemu dengan do. Min dori ri imanto bi yang bertemu satu huruf hidup dihentikan karena berhenti membacanya jadi mad arid disukun. Min dori ini tanda wakofnya lam alif adamul wakof, dilarang berhenti. Kok berhenti? Karena ada nomor ayat. Nomor ayat sama seperti wakof mutlak. Min dori' ada ainnya ya. La yusminu wala yughni min, sama ini ikhfa. Min ju', ada yang min ju'el, jangan min ju'il ya, jangan kalau disambung jangan min ju'el. Min ju'il, jangan ada yang baca min ju'el, jangan. Lanya patah dengan alif ini mato bi. La yusminu wala, lanya juga mato bi. Yughni juga mato bi. Min ikhfa, nun mati ketemu jim. Min ju' mad arid lis sukun. Gampang ya, itu aja kok tajwid itu. Wujuhun, hun jadi hoi. Ini juga sama, wujudnya matobi doma dengan waw mati teh. Hoi idgham biguna, tanwin ketemu ya. Wujuhu yau harfulin. Yauma idzin, ini tanwin ketemu nun, idgham biguna. Na matobi, na'imatun karena dihentikan jadi na'imah. Lisa'iha hanya matobi fathah dengan alif. Ro dibaca tebel tafkhim karena ro barisnya di atas. Ro-nya juga matobi karena fathah dengan alif. Radiyatun karena dihentikan jadi radiyah. Lisa'iha radiyah. Fi ini juga matobi kasrah dengan ya mati. Jan ini gunnah ya. Gunnah hurufnya cuma dua. Nun dan mim bertasdid ya. Kenapa gunnah? Fi matobi'i kasrah dengan ya mati. Sudah mulai paham ya matobi'i. Fi jan, nah ini adalah gunnah. Gunnah itu apa? Gunnah itu terjadi pada huruf apa? Pada huruf nun dan mim, cuma dua ya. Gunnah, tajibul gunnah, wajib gunnah. Nunnya kenapa? Karena nun ini bertasdid tuh. Kalau nunnya nggak bertasdid nggak. Karena ini ada tanda sidah pendobel. Fi jan gitu ya. Hurufnya cuma dua. Nun dan mim bertasdid. Nun yang ada tasdid di buku hijau halaman 13. Itu tentang gunnah ya. Kenapa jadi gunnah? Karena nunnya bertasdid. Kalau nggak bertasdid, kalau nggak ada tanda ini bulat nggak jadi. Fi jannatin, tin ini kasrotan ketemu ain idhar ya, idhar. Tanwin atau kasrotan ketemu ain idhar halki. Ini fathah dengan alif matobi aliyatin dihentikan jadi aliyah.
fi jannatin fi jannatin aliyah. Jan ini tadi gunnah ya. Fi jannatin aliyah. La-nya ini matobi fathah dengan alif. La tasma'u fi juga matobi. Ini fathah dengan alif, kasrah dengan ya mati, fathah dengan alif. Adalah satu lagi doma dengan waw mati ya. La tasma'u fiha. La ini matobi semua. Matobi la, matobi fi, ha matobi la juga matobi. La tasma'u fiha lagiyah. La tasma'u fiha lagiyah. Ini tanda wakafnya al-waqfu aula. Dihentikan lebih utama ya. Lagiyatan dihentikan jadi lagiyah. Semua baris yang ada pada ta' marbutoh jika dihentikan bunyinya jadi sukun dalam bunyi. Jadi huruf mati. Jadi lagiyatan enggak lagiyata, lagiyah. Jadi ha itu terjadi pada ta' marbutoh. Fi juga matobi'i, kasrah dengan ya mati, ha matobi'i juga. Fiha ai harpulin. Fiha ainun, nun ini domatan ketemu jim ikhfa. Fiha ainun ja-nya matobi fathah dengan alif. Jariyatun, tun karena dihentikan. Jariyah ini ada mim mutlak berhenti, tanda wakaf mutlak ya, harus berhenti. Fi juga matobi'i, ini ya masih di surah Al-Ghasyiyah ayat 13. Fi matobi kasrah dengan ya mati. Ha matobi fathah dengan alif. Sururun ron ini domatan ketemu mim idgham bi gunnah atau ma'al gunnah. Sururum maur rohnya dibaca tebal karena sebelum roh mati ada baris di atas. Fu, nah ini baru ya. Ini ada pasangannya ya. Ini kasroh dengan ya mati, fathah dengan alif, domah dengan waw mati. Itulah matobi'i. Fiha sururum marfu'atun. Jadi marfu'ah. Wa aknya hamas karena kapnya mati ya. Ada beberapa nanti huruf hamas diantaranya yang populer adalah ta dan kap apabila mati. Kalau nggak mati enggak. Wa ini patah dengan alif matobi'i. Wa akwa bom ini domatan ketemu mim idgham bi gunnah. Domatan ketemu mim. Wa akwa bom mau harpulin. Doma dengan waw mati juga matobi'i ya. Maudu'atun dihentikan jadi maudu'ah. Wa nama manya matobi'i patah dengan alif, rinya rohnya dibaca tipis karena baris di bawah. Nanti hukum ro ya membaca ro. Wa namariku fu-nya domba dengan waw mati, masfufatun karena dihentikan masfufah tamar butoh ya. Wa namariku masfufah. Wazara rohnya dibaca tebal juga tabkhim karena rohnya baris di atas ya. Ini nanti roh itu baris di bawah apa baris di atas. Rohnya mati yang menulis roh mati di bawah apa di atas itu ya, 4 barisnya. Ini dibaca tabkhim tebal. Wazarabiyu mab ini qalqalah sugro. Kenapa? Karena banyak huruf mati ya. Qalqalah kubro kalau hurufnya hidup dimatikan, atau qalqalah sugro yang terjadi di akhir kalimat, di akhir kata. Ini qalqalah sugro mab. Kenapa? Karena banyak mati, sudah mati ya. Qalqalah sugro. Wazarabiyu mabthu, nya doma dengan waw mati matobi. Mabthusah. Afala la ini fathah dengan alif matobi'i. Afala ya nun sukun, nun mati bertemu dengan za. Nun sukun ketemu za itu ikhfa ya. Afala yanzuruna ro. Ini ya nun mati ketemu za. Ini huruf berbaris domah dengan waw mati matobi'i. Yanzuruna afala yanzuru ru matobi doma dengan waw mati. Ini matobi fathah dengan alif, ini doma dengan waw mati ya.
Ilal ini alif lamnya alif lam yang dibaca. Kenapa alif lam ini dibaca? Gampangnya karena ada tanda baca, tuh ada sukun. Kenapa ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah, setelah alif lam ini kenapa ada sukunnya? Karena setelah alif lam ini ketemu huruf komariah itu alif atau hamzah ini. Tuh ya. Ini alif lam yang dibaca, alif lam komariah atau idhar komari. Ilal ibili. Nah ini kaifa, kai fathah dengan ya mati harful lain. Kaif apabila dihentikan bisa saja jadi madlin, tapi nggak mungkin berhenti di sini ya, karena huruf lin bertemu satu huruf hidup bila dihentikan jadi panjang, jadi madlin. Ini kaifa, kainya harful lin, kaifa khuliqat, tanya ini hamas, tanda wakofnya al wakfu aula, dihentikan lebih utama. Ini nomor ayat 17 nomor ayat sama seperti wakof mutlak, berarti ini wakof mutlak, ini wakof mutlak. Wa ilas, nah ini wa ilas samai kaifa rufi'at. Nah ini baru menemukan ya, baru menemukan alif lam samsiah di sini. Dari tadi alif lam komadiah terus. Apa bedanya dengan alif lam yang dibaca? Ini alif lam yang tidak dibaca tuh. Di atasnya tidak ada tanda apa-apa. Ingat itu. Tidak ada tanda apa-apa tapi ada tasdid setelahnya tuh ya. Ini alif lam yang tidak dibaca. Kenapa terjadi? Karena setelah alif lam ini bertemu huruf samsiah atau sin. Ada shin, ada sin ya. Ta, sa, dal, ral, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, lam, nun. Itu huruf-huruf samsiah. Artinya apabila setelah alif lam ini bertemu salah satu huruf samsiah yang 14 itu, pasti di atas ini tidak ada apa-apa. Tidak ada tandanya tuh, kosong. Nah, itu ya, tidak ada tanda apa-apa di sininya. Kosong aja. Tetapi setelahnya ada tasdid. Itu. Artinya bacanya alif lam ini nggak dibaca dari sini. Wa ilas itu alif lam yang tidak dibaca, nyamber ke sini. Atau kalau nggak dibaca mah kenapa ditulis? Itulah masalahnya ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada alif lam yang dibaca sama nggak dibaca. Tapi tetap walaupun nggak dibaca harus ada. Kalau alif lamnya enggak ada, artinya lain. Karena alif lam dalam bahasa Arab itu sama seperti de, pengkhusus lil ma'rifah. Ya, dari nakiroh, dari pengertian umum menjadi khusus. Nakiroh menjadi ma'rifat. Rojulun, laki-laki, semua laki-laki. Tapi kalau udah alif lam, ar-rojulu. Ar-rojulu tuh. Al kan lamnya nggak berasa. Ar-rojulu ya. Masjidun. Al-masjidu, alif lam itu fungsinya berubah dari pengertian umum menjadi khusus, dari nakiroh dari umum menjadi khusus, jadi ma'rifah. Wa ilas sama ma, bukan kayak ini mat tabi'i, betul. Karena mat tabi'i ini hurufnya mim, huruf mim ini berbarisnya fathah, dipanjangkan dengan alif, bukan kayak itu mat tabi'i, betul mat tabi'i. Tapi mat tabi'i ini sudah berubah nama, berubah panjang menjadi mad wajib muttasil. Kenapa? Karena setelah mad tabi'i ini ketemu hamzah. Mad tabi'i yang bertemu hamzah adalah mad wajib muttasil. Mad panjang wajib dibaca panjang, wajib dibaca panjang, muttasil karena bersambung ittisal. Berapa panjangnya? Nih ada alisnya nih, alisnya agak tebal ya. Alisnya agak tebal itu 5 harokat, 5 ketukan. Mad wajib muttasil, dia ada alisnya ya, alisnya lebih tebal. Kenapa terjadi? Karena mad tabi'i bertemu hamzah. Makanya mad tabi'i harus dipahami dulu. Mad tabi'i ketemu hamzah, mad wajib muttasil, satu kalimat ketemunya. Mad tabi'i ketemu hamzah di lain kata, di lain kalimat, mad jaiz munfasil. Mad tabi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan, jika berhenti membacanya mad arid li sukun. Mad tabi'i ketemu huruf yang bertasydid, mad lazim musakol kalimi. Itu ada di buku halaman 38 nomor 1, 2, 3 dan nomor 40 ya. Wa ilas samai, kainya harfu ini patah dengan ya mati lin. Kaifa rufi'at, tanya hamas rufi'at. Wa ilal, ini alif lam komariah, di atas lamnya ada sukun. Kenapa terjadi? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah itu jim. Wa ilal jiba, patah dengan alif mad tabi'i. Wa ilal jibali, kai harfulin. Kaifa nusibat hamas. Wa ilal, ini juga alif lam komariah.
Wa ilal ro-nya mati, tapi sebelum ro mati didahului oleh huruf yang berbaris di atas, didahului fathah. Ini ro-nya tebal. Wa ilal ardi kailin kaifa sutihat. Fadzakir, ini tanda wakafnya al-waqfu aula, tapi disambung juga boleh. Ini gunnah, innama, ini mad jaizmun fasil. Fadzakir, nun bertasydidnya gunnah. Innama, bukankah ini mad tabi'i? Betul. Karena apa? Fathah dengan alif, mad tabi'i. Tapi mad tabi'inya sudah berubah nama, berubah hukum, berubah panjang. Karena setelah mad tabi'i ini ketemu hamzah ini di lain kata, di lain kalimat. Ini bukan mad wajib, tapi ini mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil karena mad tabi'i ini mad tabi'i bertemu dengan hamzah atau dengan alif. Tuh, kalau cetakan Indonesia kan alif, sebetulnya itu hamzah ya. Nah, pasti paham lah kalau udah sering ngaji dengan saya, ini bukan alif, ini hamzah. Mad tabi'i bertemu hamzah di lain kata, di lain kalimat, di kalian gabungan, itu adalah mad jaiz munfasil. Nih ya, mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu hamzah, bertemu alif, bertemu hamzah di lain kata, di lain kalimat. Fadzakir innama anta mudzakir. Tanda wakafnya ada mul wakaf. Kok berhenti? Boleh, karena ini ada nomor ayat. Nomor ayat sama seperti wakaf mutlak. Lasta alailin, harfulin fathah dengan ya mati. Lasta alaihim, nih ada hukum lagi ya. Alaihim, nah ini ada hukum mim mati. Jadi ada hukum nun mati, ada hukum mim mati, ada hukum lam mati, ada juga nanti huruf mati yang ketemu huruf hidup. Itu semua ya. Itu. Jadi pertemuan-pertemuan ini kadang-kadang bagi pemula bingung pada awalnya. Tapi percayalah sama saya, walaupun tajwid nggak paham, kalau sering baca Quran, sering ngikutin, lama-lama juga pinter. Ada orang banyak, ribuan, jutaan orang yang bisa baca Quran, tapi nggak ngerti tajwidnya. Ada yang benar, ada yang enggak. Kenapa yang benar? Karena sering mengikuti bacaan yang benar. Kok ada yang salah? Karena sering mengikuti bacaan yang salah, tidak pakai ilmunya. Jadi makanya harus belajar tajwid. Ya, alaihim, ini kenapa? Tuh, karena mim mati. Mim sukun ini bertemu dengan ba, ya. Ini ikhfa syafawi. Di buku hijau halaman 28, 29 ya, 29 paling bawah tuh. Ya, ada mim ketemu mim, idgham mimi, idgham mutamasilen, mim mati ketemu ba, ikhfa syafawi. Mim mati ketemu selain mim dan ba, idhar. Nah, ini mim mati ketemu ba, ini ikhfa syafawi. Mim mati ketemu mim, idgham mimi, idgham mutamasilen. Mim mati ketemu ba, ikhfa syafawi. Ada nanti mim mati ketemu selain mim dan ba, idhar. Ada yang dalam idhar itu mim mati ketemu waw dan fa, idhar syafawi. Kalau yang membagi 4, kalau yang membagi 3 cukup mim mati ketemu mim, idgham mimi, mim mati ketemu ba, ikhfa syafawi, mim mati ketemu selain mim dan ba, itu idhar syafawi. Ada yang membagi 3, ada yang membagi 4, gitu ya. Alaihim bimusai, sai ini kasrah dengan ya mati harfulin. Bimusaytir. Illa lam atau bi patah dengan alif, man dan mati ketemu ta, ikhfa. Illa man, nun mati ketemu ta, ikhfa. Ikhfa hukum nun mati tanwin ya. Tadi ada ikhfa syafawi, itu ikhfa hukum mim mati. Illa man tawalla, lanya mad asli, wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar. Fayu'adzibuhu, nah ini lafaz Allah. Fayu'adzibuhullah. Lafaz Allahnya dibaca tafkhim, tebal. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah didahului oleh huruf yang berbaris di atas. Ini ya. Jadi yang mendahului lafaz Allah itu barisnya di mana? Di bawah apa di atas? Kalau di bawah berarti bismillah tipis. Kalau sebelumnya ini sebelumnya domah ya, ini dibacanya tebal.
fayu'adzibuhullah gitu ya. Kenapa tebal? Karena didahului oleh huruf yang berbaris di atas atau domah. Bisa domah, bisa fathah. Kalau di bawah kan kasroh ya. Bisa domah, bisa fathah, itu tebal tafkhim. Kalau didahului oleh kasroh tipis. Fayu'adzibuhullah. Lo-nya ini mad asli. Fayu'adzibuhullahul, ini alif lam komari, alif lam yang dibaca. Azab ini fathah dengan alif mad tabi'i. Azab kalau dihentikan qalqalah, tapi kan ini nggak dihentikan ya. Fayu'adzibuhullahul azabal akbar. In gunnah, nunnya bertasdid, huruf gunnah cuma 2, nun dan mim bertasdid di buku hijau halaman 13 ya. Inna ilai harful lin, inna ilaina madja ismun fasil karena matobi ketemu hamzah, ini ketemu alif di lain kata, di lain kalimat. Inna ilaina iyabahum thum. Nah ini ya, ini guna tuh. Guna hurufnya cuma 2, nun dan mim bertasdid. Ini aja halaman 13 buku hijau. Thumma in tuh ada ya, nun dan mim. Nun dan mim bertasdid. Tapi kalau nggak bertasdid lain lagi hukumnya. Kalau nun mati, nun sukun lain lagi. Thumma inna alailin na matobi'i hisa matobi. Thumma inna alaina hisabahum. Rabbi hasibni hisaba yasira. Itu pelajaran tajwid. Memang belajar tajwid itu sebaiknya pelajar teori ya, buku hijau dan ringkasannya sudah saya siapkan. Dan di YouTube saya juga ada ya pelajarannya. Nanti akan dibuatkan kembali belajar dengan buku hijau dan ringkasannya dan buku putih. Insya Allah dengan buku hijau, buku putih, ringkasan, insya Allah ibu dan bapak akan paham. Bukan pintar untuk sendiri, tapi juga bisa memintarkan yang lain, bisa mengajar kepada yang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.